Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia Adikusuma dengan NIM 122-70572, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan tahun 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah praktikum mobile yang diampu oleh Bapak Aldi Riyaldi Atmaja. Aplikasi ini sendiri yang kami buat adalah Amanku, sebuah aplikasi untuk solusi praktis untuk pelaporan kehilangan kendaraan bermotor. Nah, Amanku sendiri ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi yang darurat, yang memiliki fitur unggulan seperti pelaporan kendaraan hilang, lalu ada peta interaktif, serta kita dapat mengunggah gambar kendaraan. Aplikasi ini itu memanfaatkan teknologi seperti Firebase Real-Time Database, API Imgur, dan OpenStreetMap. Nah, teknologi ini itu untuk memastikan data yang kita unggah itu tersimpan secara real-time dan dapat diakses kapan saja. Mungkin selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam proyek kami. Dimulai dari struktur proyek, lalu kita akan menjelaskan penjelasan source code-nya. Yang pertama ada struktur proyek. Mari kita lihat di dalam sini. Ada Amanku. Di sini ada folder app. Lalu di sini ada file-file konfigurasi Gradle, seperti ada Gradle Properties, ada Gradle Wrapper Properties. Terus ada Android Manifest di sini di dalam folder Manifest yang berada di app source main. Di sini itu di Android Manifest itu kita mengatur konfigurasi aplikasi termasuk aktivitas dan permission ada di sini. Lalu selanjutnya untuk kode utamanya itu ada di folder app source main Java PAM UAS Amanku ada di sini. Ini adalah folder utamanya, berisi file-file yang akan kita jelaskan. Ini itu ada main activity, ini untuk fitur login, lalu ada register activity untuk register, dan terakhir ini adalah menu utamanya ada di daftar laporan. Sementara itu untuk UI-nya ada di activity-main.xml, register.xml, dan daftar laporan.xml. Nah, untuk ini ada folder drawable. Di sini itu fungsinya untuk menyimpan icon, sedangkan untuk teks itu disimpan di value string XML ada di sini. Nah, mungkin selanjutnya kita jelaskan ke kode main activity. Pertama, di sini kita akan mengimport dulu library yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita inisialisasikan view binding dan Firebase authentication itu pada fungsi onCreate. Saat aplikasi dijalankan, sistem itu akan memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika iya, pengguna langsung diarahkan ke halaman daftar laporan activity atau halaman utama. Nah, untuk proses loginnya sendiri itu ada ketika kita mengklik tombol login. Tombol login itu memiliki listener yang mengambil input email dan password, kemudian akan memvalidasinya menggunakan fungsi out sign-in email and password, fungsi ini. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk kita masuk ke Firebase-nya. Nah, jika berhasil, pengguna itu akan langsung dipindahkan ke daftar laporan activity. Jika gagal, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan. Ini di sini, login gagal, silakan coba lagi. Nah, selain itu juga ada listener untuk teks pendaftaran untuk registrasi yang akan memindahkan si user itu ke halaman register activity. Nah, selanjutnya mungkin kita ada di kode register activity. Ini itu mirip sekali dengan kode login atau yang ada di main activity. Nah, setelah kita menginisialisasi tombol registrasi ini itu, setelah kita menginput email dan password gitu, di sini di outCreate user email and password ini itu adalah registrasinya punya listener yang akan mengambil input email, password, dan konfirmasi password. Nah, jika prosesnya itu berhasil,
aplikasi akan menampilkan pesan sukses, lalu pengguna diarahkan ke halaman login. Nah, tapi kalau misalkan salah, pesan error akan ditampilkan, atau ini nih, kalau salah akan tampil pesan ini. Kalau misalkan loginnya berhasil, kita akan kembali ke halaman login lagi. Ini adalah tampilan login juga, ada tombol login juga, login ya, tombol login. Mungkin kita bisa demokan ya. Ini kita misalkan contohnya salah. Kalau salah, kita akan menampilkan pesan gagal, login gagal. Sekarang mari kita daftar. Misalkan nah, kita registrasi gagal, berarti ini emailnya ada yang sama. Kita coba ganti. Nah, berhasil. Kalau berhasil akan pindah ke halaman login. Kita pakai email yang tadi dan password yang tadi juga, login. Kalau berhasil akan ke halaman utama. Nah, selanjutnya ini ada source code daftar laporan. Ini merupakan halaman utama. Nah, di sini itu menampilkan daftar laporan kendaraan yang hilang, lalu ada fitur pencarian, navigasi, dan juga ada empty stats. Di awal kelas ini di sini di kelas daftar laporan activity, kita akan menginisialisasi beberapa elemen penting seperti binding. Ini binding itu untuk menghubungkan tampilan, lalu ada database ini untuk mengakses Firebase-nya, lalu ada list laporan di sini di baris ke-24, ini itu sebagai tempat penyimpanan data laporan yang sementara, lalu ada adapter, nah ini untuk menampilkan data di recycle view, dan lanjut ada original list, ini itu untuk menyimpan data asli sebelum pencarian. Jadi data asli sebelum kita mencari gitu disimpannya tuh di sini. Nah, untuk fungsi utamanya seperti ada di setup recycle view. Ini itu akan mengatur recycle view dengan layout, manager, dan adapter. Ada juga ini fungsi setup tab untuk mengelola dua tab utama yang semua laporan dan laporan saya di setup tab ini dikelolanya. Lalu untuk mengambil data kita menggunakan fungsi load report. Nah, ini itu memanfaatkan Firebase value event listener-nya. Data yang diambil itu jadi nanti akan dikonversi menjadi objek laporan sebelum ditampilkan. Seperti itu. Nah, langsung ada fitur pencarian, ada di setup search. Nah, ini itu memfilter laporan berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, ada juga ada tombol navigasi kayak buat laporan. Di sebelah nah ini ada tombol buat laporan di sini. Ada tombol buat laporan. Lalu ada tombol logout, juga ada tombol logout di sini. Terakhir juga ada update empty state visibility. Ini ada logout, di sini ada update empty state visibility. Ini itu untuk memastikan pesan itu tidak, jadi nanti muncul kalau misalkan kosong gitu, akan muncul pesan kayak gini kalau misalkan kosong. Nah, mungkin terima kasih sudah menyimak video ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Semoga aplikasi Amanku ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.